Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh dikumpulkan Tuhan di dalam renungan sekar. Sebelum kita lebih lanjut di dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau Allah yang begitu setia untuk memimpin kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami bukan hanya tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin dekat dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk sama-sama membuka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai yang ke-26, saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam tahap tertentu hidup kita, kita pasti pengen setiap keputusan kita itu sejalan, selaras dengan kehendak Allah. Kita tahu kalau keputusan Allah adalah yang terbaik karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat terbatas dalam mengambil keputusan. Kalau kita mengambil keputusan berdasarkan hikmat kita sendiri, berdasarkan yang nyaman, yang enak, yang kita sukai, maka kita akan menanggung konsekuensi dampak dari keputusan di masa depan yang bisa jadi itu tidak kita inginkan. Mungkin ada banyak contoh dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, di mana satu saat kita tuh merasa sebuah keputusan adalah yang terbaik. Tapi di waktu berikutnya kita sadar bahwa itu bukan keputusan yang tepat. Dan kalau kita dapat mengulang waktu, maka mungkin kita tidak akan mengambil keputusan yang sama. Jadi kita sama-sama sadar kalau mengetahui, mengenali kehendak Allah adalah hal yang penting untuk bisa melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Tema hari ini adalah mengenali kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari para murid dalam mengenali keputusan Allah dan melakukannya dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi B4. B4 itu apa Bapak Ibu Saudara? B yang pertama itu adalah baca Alkitab. Ketika Yudas Iskariot mati bunuh diri, Bapak Ibu Saudara, jumlah murid Yesus itu tinggal 11 rasul. Murid-murid tidak tahu apakah mereka harus tambah orang, jadi jumlahnya genap 12 lagi, atau tetap bersebelas aja, begitu ya. Tapi dengan baca firman Tuhan, mereka menemukan di Mazmur, yang dikutip di ayat 20 yang tadi kita baca. Mereka tahu bahwa kehendak Allah adalah agar mereka memberikan jabatan rasul itu kepada orang lain, supaya genap jumlahnya jadi 12 orang kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen mengenali kehendak Allah,
Enggak bisa enggak, kita harus lakukan B yang pertama, baca Alkitab. Kita dengar kehendak Allah dengan kita membaca firman-Nya yang tertulis. Nah, B yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah berdoa. Ada banyak pengikut Kristus yang baik pada masa itu, punya dasar-dasar iman, karena mereka menyaksikan langsung hidup Yesus, pengajaran Yesus, karya Yesus, selama Yesus itu hidup bersama dengan mereka. Jadi murid-murid dalam lingkaran kecil nih ya Bapak Ibu Saudara pasti mengambil waktu beberapa lama untuk berdoa. Minta Tuhan bukain mata mereka untuk mengenali orang yang Tuhan inginkan untuk ditambahkan dalam bilangan 12 rasul. Lalu mereka berdoa lagi setelah mendapat dua nama gitu ya. Kali ini dalam lingkaran yang lebih besar, ada 120 orang yang berkumpul bersama-sama berdoa begitu ya. Karena dari usulan nama-nama tersebut, Bapak Ibu Saudara, murid-murid ini menyadari kalau hanya Tuhanlah yang mengetahui hati setiap orang. Mereka juga nggak tahu sebenarnya orang-orang yang diusulkan itu sebenarnya Tuhan punya rencana apa untuk dikerjakan oleh orang-orang tersebut. Jadi untuk mengetahui kehendak Allah, kita perlu bergantung kepada Tuhan dengan berdoa. Nah, B yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berdialog. Murid-murid pasti sering berkumpul nih ya, Bapak Ibu Saudara, mereka itu saling memberikan hasil pengamatan mereka akan orang-orang yang ada di sekitar mereka dan bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus masih hidup di tengah-tengah dunia gitu ya. Kredibilitas seseorang itu diamatin oleh banyak orang. Perilakunya, pengajarannya transparan atau enggak, konsisten apa enggak di depan orang-orang yang berbeda, dia ngomong A, di depan orang lain, di waktu yang lain bisa ngomong B gitu ya. Bapak Ibu Saudara, konsistensi seseorang baik dari pengajarannya, perilakunya, perkataannya itu diamati. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudara dari mereka berdialog satu sama lain, dapat dua nama, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas atau Yustus, dan juga yang kedua adalah Matias, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada B1 tadi baca Alkitab, B2 berdoa, B3 berdialog, B yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bertindak. Tindakan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu adalah mereka membuang undi. Dalam banyak kasus di perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, di dalam baju imam itu ada batu urim dan tumim gitu ya. Ini batu undian untuk mengetahui kehendak Allah di antara dua pilihan yang sama-sama baik, Bapak Ibu. Bukan memilih satu yang baik lalu satu buruk gitu, atau memilih di antara dua pilihan yang buruk atau pilihan yang tidak dikehendaki Allah dengan jelas ketahuan gitu ya. Misalnya memilih antara merokok dan main judi, itu udah nggak perlu buang undi untuk mengetahui kehendak Allah, udah pasti bukan kehendak Allah gitu ya. Atau misalnya bingung milih antara gunakan waktu untuk ikut latihan paduan suara di gereja atau pakai waktu untuk nonton TV santai-santai aja di rumah buang-buang waktu. Udah jelas nggak perlu buang undi, pilihan di antara dua pilihan itu yang mana yang merupakan kehendak Allah itu sudah sangat jelas ya. Membuang undi setelah berdoa, Bapak Ibu Saudara, ini adalah tanda percaya bahwa kehendak Tuhan Allah itu dinyatakan lewat undian di antara dua pilihan yang baik. Misalnya melayani sebagai majelis bidang bina atau majelis bidang persekutuan. Dua-duanya sama-sama baik nih, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kadang tanpa buang undi, kehendak Allah sudah bisa nyata begitu jelas hanya dengan melakukan B1, baca Alkitab, B2 berdoa, B3 berdialog dengan saudara seiman, dan B4 yang perlu dilakukan hanyalah bertindak taat tanpa buang undi. Ini bukti percaya, beriman gitu ya, bahwa di antara dua pilihan baik yang kita yakinin Tuhan sukai, itu dapat kita pilih dalam koridor kehendak bebas kita. Setelah kita bertindak taat, gitu ya Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan bukain langkah selanjutnya untuk membawa kita pada rencana Dia yang indah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar mengenali kehendak Allah dengan B4 ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau lewat renungan Sekar pada hari ini, kami boleh belajar dari para murid bagaimana mengenali
kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami melakukan B4 setia dengan baca Alkitab, berdoa, berdialog dengan sesama saudara seiman, dan juga kami mengakhirinya dengan bertindak taat, kami percaya bahwa kehendak Allah itu dinyatakan dalam hidup kami dan kehendak Allah adalah yang terindah. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk semakin dekat dengan Kristus ketika kami belajar untuk mempraktekkan B4 dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat menjalani hari ini dengan ketaatan setelah mengetahui kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.